Kontenmu mau nembus luar negeri dan kamu nggak tahu caranya? Oke, simak cara kerja algoritma Facebook ini ya. Jadi, algoritma Facebook mendeteksi konten yang kita posting, mengelompokkan dan mendistribusikan konten kita pada orang-orang yang relevan berdasarkan sedikitnya 5 unsur yang ada dalam konten video kita. Yang pertama, suara. Nah, suara dalam video itu ada suara original video, baik dari suara kreatornya atau suara sekitar, atau suara musik dalam video. Yang kedua, objek dalam video. Misal, ada wajah kreator, gambar benda-benda dalam video, misal konten masak, ada bumbu, ada perlengkapan dapur, dan benda-benda yang biasa digunakan untuk masak. Nah, begitupun dengan konten-konten lain. Yang ketiga, kata kunci atau keyword yang ada dalam video. Caption atau teks dalam video itu terkait dengan topik apa. Misal dalam caption atau teks ada kata kunci pupuk, subur, tanah, hama, panen. Artinya sistem sudah mendeteksi konten tersebut konten pertanian. Yang keempat, bahasa. Nah, ini yang nanti menentukan sebaran video itu distribusinya lokal, nasional, atau global. Yang kelima, durasi. Panjang, sedang, atau pendek ya. Video dengan durasi panjang biasanya tersebar ke audiens yang sebelum-sebelumnya suka nonton video panjang. Begitupun dengan video pendek. Nah, kemarin saya sudah jelaskan kalau konten kita akan didistribusikan pertama kali ke followers aktif kita dulu, followers yang paling sering nonton video kita sampai selesai dan memberi interaksi. Lalu kalau retensi video bagus akan disebar ke relevan followers. Konten kita tidak muncul di beranda followers yang suka men-skip video kita dan tidak pernah interaksi di video kita karena dianggap sudah tidak relevan. Nah, followers aktif dan relevan followers itu dinilai dari retensi video. Semakin banyak yang nonton video kita sampai selesai, maka video dianggap menarik dan didistribusikan ke relevan non-followers. Nah, fase inilah yang sering kita sebut FYP. Nah, seberapa relevan orang-orang yang bukan followers kita menurut sistem? Jawabannya kembali lagi ke 5 unsur tadi. Pertama, apakah audiens yang bukan pengikut ini sebelumnya antusias atau suka nonton konten-konten yang mengandung suara si kreator atau suka pada musik yang dipakai dalam konten? Misal orang yang sebelumnya suka nonton video-video saya, meski nggak ngefollow akun saya, video-video saya tetap direkomendasikan oleh sistem ke orang-orang jenis ini. Atau misal teman-teman suka nonton konten dengan musik tertentu yang lagi viral, maka selanjutnya akan menerima konten-konten serupa dengan musik yang sama dari akun yang berbeda. Suara kita sangat penting dalam membantu sebaran konten, teman-teman. Yang kedua, wajah atau benda-benda yang ada dalam video. Orang yang sering nonton konten yang mengandung unsur wajah Raffi Ahmad misalkan, akan menerima konten serupa di berandanya. Atau orang yang sering nonton konten mancing dengan visual ada ikan, ada pancing, ada sungai, akan menerima konten serupa. Yang ketiga, kata kunci. Misal sebelumnya audiens yang bukan follower saya, suka pada konten yang mengandung kata kunci monetisasi, FYP, viral, akun, konten, kreator, maka sistem mendeteksi audiens ini antusias pada konten edukasi Facebook Pro dan konten edukasi semacam punya saya ini relevan ke audiens tersebut. Yang keempat, bahasa. Konten yang berbahasa Jawa akan muncul di beranda audiens yang sering atau pernah nonton konten yang berbahasa Jawa. Berarti konten diprioritaskan sebarannya ke segmentasi penonton lokal. Kalau konten berbahasa Indonesia, maka sebarannya mencakup seluruh orang Indonesia yang relevan. Ingat ya, yang relevan. Kalau konten berbahasa Inggris atau tanpa bahasa sama sekali, maka sistem mendeteksi konten tersebut konten yang segmentasinya global. Masyarakat global yang relevan dengan tema konten. Misal teman-teman konten berkebun berbahasa Inggris atau tanpa bahasa sama sekali. Nah, sistem mendeteksi itu konten global yang relevan untuk didistribusikan ke audiens global yang suka nonton konten berkebun. Yang kelima, durasi. Audiens yang suka nonton konten singkat, misal konten 7 detik, biasanya jarang direkomendasikan konten-konten durasi panjang. Nah, ini sekilas bagaimana cara kerja algoritma Facebook menyebarkan konten kita berdasar unsur-unsur yang terkandung dalam video.
Oke, selamat menunaikan ibadah konten.